Shalom KKS, salam sejahtera, damai sertamu. Pada pasal 21 dan 22 ini, umat Israel diberikan ketetapan mengenai hukum pendamaian. KKS dapat mengulangnya kembali dengan membaca Kolose 1 ayat 19-20. Ulangan 21 ayat 1-3. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang, dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Ulangan 21 ayat 8. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Mengenai tawanan musuh. Siapakah yang menjadi tawanan iblis? Mereka yang masih terikat dosa dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, orang tersebut masih terlibat konflik berkepanjangan dengan sesamanya. Hak kesulungan. Ulangan 21 ayat 15-17. Ini mengenai aturan hak anak sulung, di mana anak sulung memiliki kedudukan yang lebih terhormat dari saudara-saudaranya. Hak kesulungan sebenarnya berhubungan dengan hal-hal rohani, namun banyak orang meremehkan aspek rohani dan fokus pada hal-hal jasmani. Orang yang mementingkan hal-hal rohani memiliki kedekatan dengan Tuhan, sehingga memiliki otoritas ilahi dan berhak menjadi imam. Esau merupakan contoh orang yang meremehkan perkara rohani. Ia rela menukar hal-hal rohani dengan semangkok sup kacang merah, sehingga Yakublah yang mewarisi hak kesulungan dan melahirkan 12 suku Israel dan menjadi catatan rohani yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Roma 8 ayat 14-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mengenai anak durhaka. Ulangan 21 ayat 18-21. Kita memiliki orang tua jasmani dan juga orang tua rohani. Hukumnya sama. Jika sebagai anak kita memberontak kepada keduanya, tidak mendapatkan karunia umur panjang. Keadaannya hidupnya sengsara. Firman mengatakan, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Anak yang durhaka dan memberontak kepada orang tua akan hidup dalam kegelapan, kepahitan, kegagalan, dan kemiskinan
sebab pelitanya padam. Ulangan 21 ayat 18-21. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, "Anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum." Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Hukum tolong-menolong. KKS, kita tidak boleh acuh dan cuek dengan saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Janganlah bersikap pura-pura tidak tahu. Ulangan 22 ayat 1. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Mengenai identitas diri. Ini mengenai laki-laki dan perempuan yang perilakunya menyimpang dari kodratnya sebagai laki-laki maupun perempuan. Tertulis mengenai banci, dan kita menyadari bahwa penyimpangan ini telah muncul sejak dulu, ketika umat Israel mendapatkan ketetapan Tuhan, dan sampai hari ini kita masih melihat perilaku tersebut di sekitar kita. Kita harus menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jika ada seseorang yang berperilaku menyimpang, seperti laki-laki mengenakan pakaian perempuan, dan sebaliknya, maka orang tersebut sedang dimasuki oleh roh lain yang tidak kudus, yang membujuknya untuk melanggar kodratnya dan jati dirinya, baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Ulangan 22 ayat 5. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Hukum perkawinan. Ini sebetulnya berlaku universal. Artinya semua agama seharusnya mengerti dan mengikuti aturan Tuhan. Mengapa begitu? Perhatikan ini. Setiap perempuan normal akan mengalami suatu siklus bulanan yang disebut menstruasi. Ini berbicara mengenai darah. Pada saat perkawinan akan muncul yang disebut darah keperawanan. Ini artinya perjanjian perkawinan bersifat kekal dan hanya maut yang memisahkan. Kita telah mengenal perjanjian darah, yaitu darah Yesus Kristus yang menghapus dosa kita. Sama halnya dengan perkawinan, maka di dalam sebuah perkawinan, darah keperawanan hanya diberikan kepada suami yang sah. Ulangan 22 ayat 15. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Segala peraturan ini dibuat untuk ditaati. Di satu sisi, untuk kebaikan setiap orang yang melakukan peraturan, di sisi yang lain, agar tercipta keteraturan kehidupan, baik dalam keluarga maupun lingkungan. Peraturan yang Tuhan buat, jika ditaati, berdampak pada keturunan, hingga lintas generasi mereka akan hidup dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Amin.